Halo Kridian, saat ini saya berada di ruang auditorium Gedung E lantai 7 Ukrida. Sesaat lagi kita akan menyaksikan seminar talk show Tarzan. Selamat menyaksikan. But do you remember when I said I'll always be there? Ever since we were 10, baby, when we were out on the playground there, you keep dancing. I didn't know it back then. Now I realize you are the only one. It's never too late to show it. Grow on together, the feelings we had before. And we were so innocent. I pray for all your love. I just wanna reach and touch you, squeeze you. Somebody please me. This is something like a movie. I don't know how it ends, girl, but I fell in love with my best friend. Joy is good that can buy. You're always nothing to buy. So I was there right by your side. How cool I tell you I love you when you were so happy. Some other guy. Now I realize you are the only one. It's never too late to show it. Grow on together, the feelings we had before. You were so innocent. I pray for all your love. Your love is so real. I just wanna reach and touch you, please you. Somebody please me. This is something like a movie. I don't know how it ends, girl, but I fell in love with my best friend. Your love is so real. I just wanna reach and touch you, please you. Somebody please me. This is something like a movie. I don't know how it ends, girl, but I fell in love with my best friend. I fell in love with my best friend. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Sulstiana, SIP, SA, MSI, selaku Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasubdi Linggit BNN. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan 71. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Johannes Suryono, MS, SPK, MFPM. Kepada para narasumber, mahasiswa-mahasiswi Ukrida, para tamu undangan, dan hadirin sekalian, selamat pagi. Kurang semangat nih kayaknya nih. Selamat pagi. Udah semangat sekali Bu. Pada kesempatan yang berbahagia ini yang luar biasa cerahnya, kita bisa berkumpul di sini dalam acara seminar talk show Tarzan. Singkatan dari apa tuh? Panjang banget tuh. Keselamatan berlalu lintas, miras, seks bebas, narkoba, dan pornografi. Wah, panjang bener, panjang sekali. Tapi kita punya tagline nih, biar bisa ingat Tarzan total tagline. Apa yang buat kita pada seminar talk show Tarzan pada pagi ini adalah Be Smart and Be Strong. Wah, keren sekali. Salah, Be Smart and Be Safety ya mas. Be Smart and Be Strong. Be Smart and Be Safety. Be Smart and Be Safety. Artinya apa tuh bro? Be smart and be safety. Kira-kira dari teman-teman bagaimana ini? Be smart and be safety, ada yang bisa memberikan nggak? Memberikan artinya. Pokoknya tulis kita pada seminar talk show pada pagi hari ini. Gitu ya. Biasanya pokoknya kalau misalnya pintar pasti kita aman. Yang begitulah sektor bahasa Inggrisnya. Smart, ya smart and safety. Oke. Iya, dan pada hari ini kita sebenarnya ada 2 sesi nanti. Seminar yang pertama nanti akan dimulai sebentar lagi, dan seminar berikutnya akan dilanjutkan setelah makan siang. Oke? Dan ngomong-ngomong masalah tentang keselamatan berlalu lintas nih,
Oh iya, kita belum kenalan nih bro. Oh, kita belum kenalan. Belum, Kita harus Sir. kenalan dulu. Ada istilah tak kenal kata saya. Ya, betul sekali Bung Daniel. Ya. Tapi kenalan pakai pantun boleh nggak nih? Boleh. Boleh ya? Oke. Makan candil pakai buah kersen. Apaan tuh Bung Daniel? Kenal ini Bung Daniel sama dosen. Saya juga doang. Oke. Mulai cara kita doa dulu. Oke, baik. Sebelum kita mulai acara, kita akan memulainya dengan doa terlebih dahulu. Mohon izin saya akan memimpin secara Kristiani. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini tanpa pun Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan, karena bukan suatu kebetulan, tapi ini semua adalah bagian dari rencana-Mu. Sebentar kami akan memulai acara seminar dan talk show saat ini Tuhan, kami serahkan sebagai dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Wakil Rektor Bidang 3. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Johannes Sudiono, MSS KMFM, kami persilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di Ugrida. Bagi para narasumber sudah hadir di sini, Ibu Ana dan Dr. William. Kemudian kawan-kawan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Ini luar biasa sekali hari ini kita didatangi para polisi dan panitia dan Ugrida yang kami cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita semua sudah hadir di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti seminar Karsan, itu keselamatan berlalu lintas, miras, seks bebas, narkoba, dan pornografi. Memang tadinya awalnya saya bertanya-tanya, Karsan ini singkatannya bagaimana? Kelihatannya dipaksakan gitu ya. Tapi belakangan saya sudah tahu seperti akronim gitu. Jadi kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kami yang tulus pada para narasumber yang kami hormati, Ibu Dr. Sulistiana, Ibu Dr. Sulistiana, SIP, SH, MSI, selaku Komisaris Besar Polisi BNN, Kepala Subdirektorat BNN. Kemudian Bapak Jeffrey Tambayong, Ketua Umum GMDN, sekarang belum hadir. Kemudian Bapak Israel Gus Meladi, STH, dari Jakarta Underground Revival. Kemudian Bapak Ivan Flavianus, Bikers Fight Against Drugs, dan Dr. William Chua, alumnus Fakultas Kedokteran Ugrida, atas peran sertanya dalam seminar ini. Kami dari pihak Rektorat Ugrida menyambut baik acara-acara semacam ini untuk memperkuat dan membentengi mahasiswa kita dari tindakan-tindakan dan perilaku yang menyimpang seperti penggunaan narkoba, seks bebas, serta mengabaikan keselamatan berlalu lintas. Kami juga berharap di kemudian hari kami dapat bekerjasama dan selalu didukung oleh BNN, GMDM, dan semua yang terlibat dalam seminar ini untuk tetap konsisten menjauhkan diri dari tindakan-tindakan tidak terpuji dan berbahaya tersebut. Akhirnya, tanpa berlama-lama, kami mengucapkan selamat berseminar pada seluruh peserta dan selamat serta penghargaan yang tulus pada panitia PMU kita yang telah menyelenggarakan seminar ini, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Johannes Sudiono atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita masih akan mendengarkan kata sambutan, kali ini dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kristen Tridawacana,
Kepada Saudari Felicia Angelina, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Felicia Angelina. Di sini saya selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UPRIDA. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua para peserta yang telah hadir, Ibu Ana, Bapak Dr. Hood, serta pembicara-pembicara yang lainnya, Dr. William, Ibu Olive sebagai moderator dan MC kami. Terima kasih untuk kesediaan waktunya dan terima kasih juga untuk para panitia yang sudah bekerja keras untuk acara ini. Saya sangat berharap kalau seminar talk show Tarsan ini tidak hanya jadi seminar belaka, teman-teman, tapi saya sangat berharap seminar ini nantinya dapat menjadi aksi nyata dan kepekaan bagi kita semua terhadap masa depan kita semuanya, teman-teman. Karena masa generasi kita saat ini sangatlah penting demi kelangsungan bangsa ini. Dan kami percaya bahwa kita akan menjadi wadah, teman-teman, buat teman-teman kita yang lainnya sebagai penerus satgas-satgas yang lainnya untuk menjadi satgas anti narkoba. Terima kasih untuk panitia yang lainnya. Selamat siang. Bro, Ya, Bung Daniel. tadi ketua umumnya ya? Iya, Bung Daniel. Capek Bung Krida. Cantik ya? Wah, pastinya dong, Bung Daniel. Pak Polisi berganti dari tadi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan lagi dari Ketua Pelaksana yang saat ini diwakili oleh Saudara Manuel Christopher. Kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Puji syukur pada Tuhan Maha Esa saya panjatkan karena berkat dan rahmat kasih-Nya acara ini dapat berlangsung dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Rektor 3 Dr. Johannes Budoyono serta para pembicara dalam seminar ini dan para hadirin serta panitia yang saya cintai. Terima kasih semuanya atas kehadirannya di sini. Tujuan dari acara seminar talk show kali ini adalah untuk memberikan penyuluhan mengenai masalah berkendara lalu lintas, miras, seks bebas, pornografi, dan narkoba, serta sebagai wujud aksi nyata kita sebagai mahasiswa dan maupun pelajar ataupun pemuda dan remaja dalam mewujudkan generasi yang lebih baik. Terima kasih. Ismat Bisa. Terus kita bahas lagi terus ya. Oke, Bung Daniel, gimana tuh? Mas, ngomong-ngomong tentang keselamatan berlalu lintas, aduh Pak Polisi lagi ngeliatin aku ya banget sih. Berapa kali kamu melanggar peraturan lalu lintas? Waduh, harus jujur nih. Jujur lah, biar dibilang orang. Berapa ya? Banyak kali, Bung Daniel. Banyak, apalagi saya banyak banget. Masalahnya gini, ada cerita lucu sih, lucu, nggak tahu sih lucu apa enggak. Masalahnya kan, kalau misalnya pernah ke Bintaro, tau kan dari Bintaro ya? Tahu lah ya, apalagi kalau Bintaro yang tanah kusir, ya kan? Tanah kusir. Masalahnya gini bro, gua pulang jam 2 pagi, ya kan? Lewat Bintaro. Bener emang? Iya. Nah, masalahnya itu dari Kota Tua. Oh, dari Kota Tua. Nah, sepanjang jalan nggak apa-apa lah, it's okay lah. Tapi cuma pas mikir-mikir pas dari Pondok Indah nih. Pondok Indah gila, muter jauh banget kan kalau tak ke Bintaro. Jauh banget, Bung Daniel. Benar kan? Mumpung gak ada polisi, ini ada polisi sekarang. waktu bawa kendaraan tadi bawa polisi, gue pikir lah ada polisi lah. Kita, gua nih sama teman gua, dagangan, nebeng nih, dan itu perboden. Jadi satu arah terus aja dari Pondok Pinang tuh. Tahu kan dari Pondok Pinang? Nah, mikir dua kali nih. Kalau ke sini kita ngambil Tanah Kusir. Jam 2 pagi lewat Tanah Kusir, Kuburan Drive. Udah malam-malam. Iya, mendingan ya udah. Di situ berpikir lagi, mau ditilang sama setan atau ditilang sama polisi. Ya udah, akhirnya perbodoh terus dari Gandaria ke Pondok Pinang. Alhasil nggak apa-apa, nggak ada polisi. Maaf ya maaf ya. Iya, daripada ditilang sama setan dengan ditilang sama polisi. Jadi itu pelanggaran dari Bung Daniel. Itu yang pelanggaran dari lupa sih. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita akan masuk ke seminar dengan sesi pertama. Dan kita akan dibawakan moderator yang sangat cantik, perempuan yang sangat memuaskan. Beliau juga merupakan dosen psikologi di UPRIDA dan juga merupakan ketua psikologi UPRIDA. Dan beliau juga merupakan seorang psikolog. Kalau yang mau curhat-curhat, kalau saya bisa sama beliau.
Siapakah dia? Siapa dia? Langsung saja kita persilakan kepada Ibu Olivia Hadirawan, MPSI Psikolog, untuk mengambil tempat di depan. Baik, selamat pagi para hadirin. Baik, kita akan mulai acara kita hari ini. Kebetulan saya didaulat untuk menjadi moderator untuk seminar. Kita sudah mendatangkan beberapa pembicara yang tentu saja menarik dan merupakan pakar di bidangnya. Saya akan panggilkan pembicara pertama kita, yaitu Ibu Dr. Sulistiana, yang merupakan Kepala Subdirektorat BNN. Mungkin bisa naik ke atas panggung. Beliau merupakan salah satu pakar dan sepak terjangnya sudah mumpuni di dunia narkoba. Ini ibunya dikasih mic dong. Baik. Sembari menunggu pembicara lain yang sedang dalam perjalanan, karena memang kawasan kami cukup padat sehingga menuju ke tempat kami biasanya sering terjebak macet. Kita akan mulai dulu dengan kita minta kesediaan Ibu Dr. Sulistiana ini untuk menyampaikan materi terlebih dahulu. Ini kayak ngajar aja nih, karena sebagiannya ada mahasiswa dan mahasiswa PTIK, yang sebagiannya juga mahasiswa ya. Mahasiswa dari Ukrida saja atau dari yang lain juga, Dr. Bud? Ukrida. Kalau yang polisi mungkin ya. Oh, belum datang, baik. Kalau yang polisi kayaknya sudah banyak yang mendengar tentang ulasan-ulasan yang akan saya sampaikan nanti. Tapi mungkin ada yang baru yang sampai saat ini menjadi pro dan kontra di antara penegak hukum dalam criminal justice system. So, kita lihat sebentar. Ya, PPT PNB, right. Kalau saya lihat permintaan panitia ini banyak banget ya. 12 poin dari persoalan-persoalan narkotika yang mengemuka, tetapi mungkin tidak semuanya saya ulas secara detail karena terlalu panjang dan waktu kita hanya 30 menit. Baik, Dr. Food, moderator dan pembicara lainnya, Dr. William ya yang sudah hadir ya, dan rekan-rekan sekalian, saya ingin memperkenalkan diri dulu sekilas. Next slide please. Pendidikan umum saya Doktoral Kriminologi Universitas Indonesia tahun 2013. Kebetulan saya mendapat kesempatan untuk cum laude dan IPK tertinggi program Doktoral UI 2013. Pendidikan kedinasan saya sudah sespim. Bagi yang umum, sespim itu menandakan sekolah pengembangan yang akan menduduki pangkat pamen atau jabatan paling tidak di eselon 3. Penugasan pada forum internasional so many, mungkin bisa dilihat saja at a glance. Next. Ya, penugasan dalam negeri, dosennya bapak-bapak ini dan ibu-ibu ini, tapi sudah 10 angkatan ya, dan pasca sarjana terakhir, kemudian dosen tamu di beberapa universitas sebenarnya, kemudian fakultas hukum. Saat ini saya ngajar di pasca sarjana UKI dan UI yang saya tekuni untuk semester ini, dan penugasan kedinasan terakhir saat ini saya jalani Kasubdit Lingkungan Pendidikan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat. Next. Kemarin ada permintaan narkotika itu apa ya? Mohon maaf kalau ada yang di sebelah kiri saya semester berapa ya? Semester 2.
kayaknya kan kita sekarang sudah netizen ya, sebenarnya nggak terlalu penting untuk menjelaskan narkotika itu apa, tapi saya akan cuplik-cuplik sedikit supaya rekan-rekan bisa melihat berapa sih klasifikasinya narkotika. Yang polisi mungkin nggak perlu ini ya. Aku pakai ini ya. Nggak sampai ya. Oke. Yang pertama halusinogen ya. Jadi ada 3 klasifikasi narkotika. Yang pertama halusinogen, yang kedua stimulan, yang ketiga depresan. Masing-masing memiliki keistimewaan katanya, baik dalam bidang medis maupun hal-hal yang negatif pengaruhnya terhadap manusia secara medis. Yang pertama adalah halusinogen, bisa dilihat tampak sekilas, kemudian contoh-contohnya juga. Saya pikir ini nanti bisa rekan-rekan browsing ya di internet karena informasi ini sudah cukup banyak. Ganja tampak secara anatomis seperti ini, daunnya, kemudian buahnya, kemudian ini kokain, kemudian ini butiran morfin, tampak seperti gula Jawa. Ini bisa dilihat berbagai ragam bentuk dan kemasan. Kemudian efeknya, salah satunya adalah kecenderungan kerusakan otak akibat penggunaan ganja. Bisa kita lihat bagaimana yang masih utuh dengan yang sudah terkontaminasi. Kemudian yang kedua, stimulan yang ini sekarang banyak berkembang sejak di atas tahun 90-an, yang dikonsumsi oleh banyak pemuda di Indonesia, dan salah satu contohnya adalah ekstasi dan sabu yang memang mudah saat ini didapatkan di Indonesia karena perbedaan peraturan antar wilayah. Jadi salah satu contohnya adalah yang melibatkan salah satu artis nasional kita, di mana di luar negeri itu sudah tidak boleh, tetapi di sini masih gray area. Jadi tidak tahu boleh atau tidak, sehingga harus mendapatkan penetapan dari Kementerian Kesehatan apakah yang bersangkutan memiliki dampak seperti narkotika atau tidak. Ada yang barangkali tahu kasus artis nasional kita? Ya, itu apa namanya zatnya? Ya, derivat katinol. Namanya apa? Yang polisi mestinya tahu. Update ya. Ada yang masih ingat? 11-12 metil diaksimetkatinol ya. Ini sabu, amfetamin, BK, magadon. Ternyata magadon ini di zaman saya masih kuliah sudah banyak dan digunakan oleh rekan-rekan mahasiswa juga ya. Tetapi lambat laun Indonesia mulai meramu undang-undang sehingga diklasifikasikan dalam obat-obatan yang juga ilegal apabila digunakan secara tidak tepat. Ini yang juga merupakan komponen-komponen adiktif, tetapi ada beberapa yang bukan merupakan lampiran undang-undang, yaitu nikotin, kafein, ion, dan alkohol. Dan kalau boleh saya tanya, kira-kira di antara ini ganja, kokain, itu kira-kira zat apa yang paling berbahaya? Di antara ini ditambah kokain, ganja, morfin, kira-kira apa yang paling berbahaya? Ya? Boleh jawab alasannya kenapa? Coba polisi, saya pengen tahu. Mas siapa namanya? Saya ini agak pribadi pada tahu. Oke, kira-kira kenapa ya? Apa pilihannya tadi? Kalau saya lebih ke kokain. Kokain, kenapa? Siap, karena kalau berdasarkan pengalaman yang sudah Pengalaman apa Mas? pengalaman terhadap para pengguna yang pernah saya hadapi, kokain efeknya lebih cepat ketimbang ganja dalam kadar penggunaan yang sama, dalam artian intensitas. Oke. Ya, tapi nanti akan saya jelaskan dengan logika
ilmiah kenapa harus salah satu zat yang paling berbahaya di antara sekian pilihan yang ada di display ini dan yang saya sebutkan. Kita tunggu ya. Nah, ini salah satu klasifikasi narkotika yaitu depresan, yang salah satu cirinya kalau udah pakai dia kayak jet lag ya, tidur terus selama 1 minggu. Jangan sampai nih yang PTK ini kan sudah ada yang menjadi orang tua ya, tahu-tahu pulang bawa coklat, anaknya tidur 1 minggu, seperti kejadian beberapa tahun yang lalu. Anak 9 tahun tidur lelap karena makan coklat yang dibawa oleh bapaknya dan ditaruh di freezer. Kasihan ya. Ini salah satu contohnya, heroin masih dalam bentuk segar dan kemasan. Ini juga mungkin wanita terutama senang ya melihat bunganya karena sangat cantik, tapi jangan sampai nanti habis dari gunung hiking dapat bunga ini ditanam di pot ya. Oke. Kemudian kenapa sih dengan narkotika itu harus menjelajah kepada anak muda? Karena kepribadian anak muda yang masih memiliki mental yang lemah, kadang berubah ya, sangat labil. Kemudian ketidakmampuan sosial, katanya segala sesuatu masih minta pada orang tua. Kalau yang sekolah di PT kan enggak kan ya, sudah mandiri ya, sudah ada gaji, walaupun kurang-kurang, saya tahu kok makannya suka di Blok M lesehan kan ya. Saya sering lihat, tapi tetap bayar sendiri ya. Nah, kalau mahasiswa yang tidak yang belum bekerja masih minta pada orang tua. Nah, itu yang disebut mengalami ketidakmampuan sosial. Kemudian sering merasa harga diri rendah katanya, karena selain belum memiliki profesi yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya, kadang-kala dihadapkan pada lingkungan-lingkungan yang tentu dengan segala perbedaan. Kemudian identitas diri tidak jelas, mahasiswa saja, tapi begitu keluar anak kos-kosan katanya, ya cuma anak kos-kosan ya. Nah, seringkali ini mendatangkan kondisi psikologis yang tidak sederhana, sehingga sering terjadi pelanggaran atau kejahatan, mulai judi, minuman keras, seks bebas, perusakan, perkelahian, dan penyalahgunaan narkotika tentunya. Panitia mengantar saya untuk bertanya gimana prosesnya penyalahgunaan narkotika. Biasanya di awal yang merupakan target dari Badan Narkotika Nasional dan penegak hukum lain adalah di kontinum pertama, di mana seluruh target populasi yang kita anggap tidak menyalahgunakan narkotika itu merupakan garapan pertama. Kita berharap bahwa yang belum menyalahgunakan narkotika dapat diselamatkan. Kemudian yang kedua adalah grup yang beresiko tinggi. Siapakah itu? Nah, orang-orang yang pulang kuliah kemudian lemas, dijawil oleh temannya, bakso yuk, yuk, kumpul-kumpul. Kemudian di sana rokok katanya, rokok ya. Rokok ini kan kira-kira kalau temannya ngambil satu marah nggak? Marah? Enggak. Kenapa nggak marah? Ya? Ayo dong, yang sportif dong jawabnya, jangan berkelompok dong. Mahasiswa, ayo. Kenapa? Kalau rokok diambil temannya tidak marah? Harus punya jawaban dong, karena ini berpengaruh nanti. Next, kita akan lihat. Saya ingin tanya mahasiswa yang sebelah kanan dulu, ada yang merokok? Tidak ada. Yang sebelah kiri ada yang merokok? Oke, yang tadi berarti yang tengah yang jawab, berarti ada yang merokok ya. Bolehkah dijawab kenapa kalau satu rokoknya tidak marah? Silakan, Oscar. Ya. Jawab. Ya. Jadi kenapa kalau misalnya kawan kita mungkin mengambil rokok kita itu tidak marah? Yang pertama, dalam satu pertemuan memang ada beberapa banyak. Jadi kalau misalnya memang ada rekan kita meminta mungkin untuk supaya menimbulkan kedekatan persen ke persen. Jadi namanya satu puntung rokok itu kan kalau di rokok kan mungkin sekitar ada waktu 5 menit. Mungkin itu ada hubungan interaksi dari masing-masing individu. Jadi bisa menjadi lebih dekat. Interaksi. Kalau satu, kalau semua kira-kira banyak temennya yang ada, ya dok. Tadi karena interaksi sosial saja ya, interaksi dengan temennya. Seandainya ada teman
datang lagi, kemudian ambil sampai habis, marah tidak? Tidak, Bu. Kenapa? Makin banyak teman kan makin bagus. Makin banyak teman makin bagus ya. Iya. Oke. Kita akan kumpulkan satu-satu alasan dari yang pertama tadi. Ini yang alasan kedua ya, tentang kalau tadi tentang klasifikasi paling berbahaya. Kalau ini alasan kenapa tidak marah kalau pakai rokok. Nanti akan ada dalam satu skema yang berkaitan. Saya akan jelaskan dulu. Kemudian yang ketiga adalah grup yang menunjukkan gejala bahaya awal atau pemula. Salah satunya adalah orang-orang yang duduk berkelompok dengan para pemakai. Pernah mendengarkah rekan-rekan bahwa suatu saat ada 6 orang yang tertangkap dari kampus sebelah yang ternyata 2 diantaranya memang sering memakai, tapi 4 orang diantaranya tidak memakai dan ikut ditangkap. Itulah yang merupakan orang-orang yang rentan, ya, karena dia akan cepat terpengaruh oleh 2 rekan lainnya. Kemudian kontinum kedua adalah orang-orang yang perlu dilakukan intervensi dini, yaitu orang-orang yang coba-coba pakai. Yang pertama tidak tahu artinya, kemudian ikut-ikutan teman, dan biasanya ada dalam satu interaksi sosial. Salah satunya alasan karena pergaulan atau pertemanan tadi, ya. Kemudian kontinum yang terakhir adalah mereka yang harus diterapi. Kalau yang diterapi, biarlah ada mereka yang bertugas, ya, yaitu Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial yang sudah diberikan anggaran oleh pemerintah untuk melakukan penanganan secara taat azas. Gejala dini penggunanya seperti apa? Nih kalau di mahasiswa perlu dicermati nih ya. Katanya ada berapa B nih? Ada bingung, suka bohong, suka bengong, bolos mungkin, bego lebih parahnya, atau bolot, atau barang-barang hilang. Ya. Gejala yang paling awal adalah ngantuk. Makanya kalau yang di PT IKA tuh kalau ngantuk harus berdiri, kemudian pergi ke kamar mandi ya untuk cuci muka ya. Kalau kembali masih ngantuk, kita biarkan siramin air aja, ya kan? Supaya lebih segar gitu. Ini kayaknya sudah ada yang hadir nih pembicara ya. Selamat datang juga ya, saya mengawali ya Pak. Oke rekan-rekan, jadi gejala-gejala awal ini perlu dicermati. Kalau di polisi ada istilahnya neighborhood ya. Neighborhood itu tidak hanya terjadi di komunitas sosial, tetapi di lingkup yang terkecil juga harus ada neighborhood. Ada yang sudah pernah dengar tentang neighborhood? Konsepnya neighborhood? Yang polisi bisa menjelaskan? Kalau neighborhood itu di kelas begini. Kalau ada temannya ngantuk, ya kan? Dipijitin. Kalau enggak, lihatin dosen gitu kan. Itu sebenarnya bentuk neighborhood yang paling kecil. Tapi kalau di masyarakat berbeda lagi ya. Mereka diminta untuk menyampaikan persoalan-persoalan sosial, berkumpul, kemudian saling melihat di depan tetangganya itu ketamuan siapa sih, jam berapa sih, bawa apa sih, jangan-jangan bawa bom lagi misalkan, atau dia adalah distributor narkotika ya. Itu neighborhood. Jadi yang ada di community policing sebenarnya intinya itu. Dari hal terkecil kita coba di lingkungan kampus. Kalau misalkan ada yang ngantuk, bengong, kita mulai aware ya dengan rekan-rekan kita yang berkecenderungan untuk berpengaruh terhadap kondisi kita sendiri. Makanya jangan cuek terhadap teman. Boleh dengan slogan "Don't touch the stranger", tetapi bukan berarti tidak nyolek yang di sebelahnya, karena kalau dicolek dengan narkoba akan lebih berbahaya. Ya. Tahun 2015, Presiden Republik Indonesia mengatakan Indonesia darurat narkoba katanya. Kok pusingnya? Semua serba darurat di Indonesia ini. Darurat banjir, darurat semuanya. Dan yang paling masif adalah darurat narkoba. Kira-kira lebih berbahaya mana dengan darurat teror ya? Narkoba. Kenapa?
Ya, jumlah korban lebih banyak. Ada lagi? Dampak sosial, Bu. Dampak sosialnya apa? Generasi muda. Yang paling penting adalah berkepanjangan. Seperti MLM ya. Jadi 10 di bawahnya 10, di bawahnya lagi 10, dan terus menerus. Mereka memiliki sistem cut off namanya. Boleh mereka ditangkap, tapi seminggu setelah mereka berada di lapas, mereka akan tersambung kembali dengan jaringannya. Hebat kan ya? Lebih hebat katanya dari polisi. Sepanjang 4 bulan saya melakukan penelitian di lapas, mereka mengatakan seperti itu. Ngapain susah-susah katanya, sebulan 400 juta kita dapat. Ngapain susah-susah neliti sih nah katanya. Mereka melakukan produksi. Kalau dalam 1 minggu mereka melakukan 1 sampai 2 kali produksi dengan kapasitas 1 sampai 2 kilo saja, 1 bulan mereka mendapatkan 400 juta. Siapa yang akan menghadapi hukuman mati yang terakhir ini? Freddy Budiman. Itu termasuk salah satu responden saya pada saat masih di lapas sebelum dijedahkan di MK. Dia pun mengatakan sudah sekian ribu orang yang bisa dia organize dari lapas, termasuk peredaran produknya sendiri antar lapas. Bisa dibayangkan kalau sehari mereka bisa produksi catering 3.000 kotak untuk antar lapas, berapa jaringan yang dibangun dari 1 kotak catering saja. Mengerikan kan? Nah, ini yang kita perlukan. Kenapa sih Presiden Republik Indonesia kemudian menyatakan Indonesia darurat narkoba? Yang pertama, prevalensi semakin tinggi, bukan semakin rendah. Hanya 2 yang berpengaruh. Yang pertama adalah intensitas penegak hukum. Kemudian yang kedua, data. Yang kedua adalah modus operandinya berubah-ubah, makin canggih. Gimana enggak ya, mereka sudah menggunakan e-commerce. Online aja baru-baru, mereka sudah dari tahun 2009 menggunakan e-commerce. Dengan gaya-gaya mereka secara teknis ada yang disebut .onion, kemudian Silkways. Itu teknik-teknik informatika yang digunakan oleh mereka untuk mensukseskan peredaran narkotika. Mungkin nanti bisa dilihat ya di browsing di perpustakaan UI ada ada ringkasan disertasi saya terkait dengan IT. Kemudian moral pengambil kebijakan dan penegak hukum. Ini kan juga banyak. Kalau polisi gak heran ya. Kita juga harus sadar bahwa di antara kita masih banyak oknum yang menyalahgunakan wewenangnya dalam kasus narkotika. Apalagi kerjasama di antara criminal justice system dengan JPU dan dengan hakim. Boleh konstruksi pasal yang dibuat oleh polisi itu sudah benar, tetapi di JPU belum tentu berubah. Apalagi setelah keputusan hakim dan masuk ke lapas sudah berbeda. Pada saat saya melakukan penelitian juga, begitu saya bawa kasus Asyong untuk salah satu responden itu nyampe ke lapas, itu berbeda pasalnya. Bisa dibayangkan ya, sedangkan masyarakat taunya namanya juga polisi katanya, lapor kambing hilang harus bayar sapi. Tapi sebenarnya bukan demikian konstruksi hukumnya, karena masyarakat harus memahami secara baik terkait dengan proses hukum sampai ke lini terakhir. Jadi polisi hanya melakukan konstruksi pasal untuk menentukan unsur kejahatan apa yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian yang melakukan pemeriksaan adalah JPU, yang menetapkan adalah hakim. Sampai saat ini tidak ada dilakukan audit investigasi di dalam proses hukum tersebut. Polisi tidak bisa tuh intrude ke hakim. Pak Hakim, kok cuma konstruksi ini? Harusnya bisa, tapi mekanismenya mana? Kalau tahun 90-an, 94, 96 itu masih ada namanya mahkum jakpol. Kalau saat ini hanya pada kejahatan narkotika saja yang diberikan mekanisme namanya mahkejakpol, dan itu pun untuk kasus-kasus yang menonjol saja.
Ini yang mungkin perlu diketahui juga oleh adik-adik dari PTIK ya. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi, terpidana kasus narkotika mengendalikan peredaran dari lapas. Ini kan gila, kalau kayak tadi itu 3.000 kotak setiap hari, satu kotak itu menyebar ke 10 orang, berapa yang bisa kita bayangkan dalam satu hari menerima narkotika itu? Kemudian belum lagi kasus TPPO yang sekarang masih ribet ya ininya pengungkapannya, belum lagi dengan variabel-variabel penting di dalam proses pembuktiannya. Seperti pada kasus yang terjadi pada mahasiswa di Semarang yang nomor rekeningnya digunakan oleh orang tuanya sebagai salah satu tempat pemutaran uang hasil transaksi narkotika, dan dia bilang tidak tahu. Halo, hari ini bilang nggak tahu bu, katanya pokoknya mama saya kirim melalui drivernya. Come on, makanya mahasiswa jangan asal ya ditanya, ma seberapa uang satu hari yang harus saya terima untuk kebutuhan saya 1 bulan sebagai mahasiswa. Kalau logik, alright, tapi kalau enggak, pertanyakan kepada orang tua rekan-rekan, jangan sampai masuk dalam kasus TPPO. Oke? Next, rehabilitasi. Saya secara khusus pengen tahu, apakah rekan-rekan yang dari PTIK sudah paham dengan mekanisme rehabilitasi ini? Sudah Bu. Sudah ya? Alhamdulillah, terima kasih. Nah, rekan-rekan mahasiswi dan mahasiswa, jangan salah ya, nanti kalau misalkan ditangkap polisi, kemudian bilang harus di-sel, tanyakan dulu kepada penyidik, bisakah saya dilakukan assessment? Karena assessment itu akan memberikan ilustrasi kepada penyidik proses hukum apakah yang harus dijalankan, karena proses tersebut akan menentukan apakah yang bersangkutan adalah penyalahguna narkotika atau pengedar atau kedua-duanya. Inilah yang menentukan apakah yang bersangkutan harus diproses rehabilitasi atau masuk ke hotel Prodeo ya. Yang terakhir, kesadaran masyarakat. Ini kadang-kala kesadaran masyarakat ini tumbuhnya susah ya. Karena apa? Mungkin akses informasi, tapi kalau di Jakarta rasanya tidak, sehingga tidak perlu khawatir. Teman-teman, penyalahguna ini makin meningkat, 4,9 juta jiwa. Kalau dihitung mahasiswa sebanyak 7 juta katanya, almost 1,2 juta yang menjadi penyalahguna narkotika. Mudah-mudahan tidak ada di sekitar ruangan ini atau di sekitar kampus ini ya, dan PTIK tentunya yang menjadi pelopor proses peradilan setelah lulus dari pendidikan. Yang coba pakai angkanya segini, teratur pakai dan pecandu. Ini sudah ada yang ngurus, sehingga kita perlu concern kepada beberapa kelompok yang ada pada kontinum pertama, khususnya pelajar, dan di antara pelajar dan pekerja masih ada kelompok produktif yang harus kita selamatkan. Kelompok umur bisa kita lihat 16 sampai 29 untuk kategori ini semakin tinggi ya. Pada 2013 inilah masuknya klasifikasi stimulan yang sangat tinggi, sehingga lebih disukai oleh kelompok produktif, terutama di lokasi-lokasi entertain. Jadi kalau ada rekan-rekan di main-main malam sambil menunggu yang kerja ya, sambil menunggu macet hilang, atau mahasiswa katanya alasan unit kegiatan mahasiswa Dr. Hu, ini perlu diwaspadai juga karena beberapa kampus sekarang sudah diberlakukan jam malam, sehingga tidak ada alasan satupun bahwa mahasiswa melakukan kegiatan UKM berada di kampus, karena tidak jarang juga beberapa sekretariat UKM dijadikan basis-basis aktivitas yang kadang-kadang menimbulkan kegiatan yang ilegal. Rekan-rekan, secara ekonomis bayangin, untuk kejahatan transnasional almost 125 miliar US dollar per tahun yang terkuras. Ini hampir sama dengan pendapatan negara kita 1,82 biliun. Sedangkan jumlah tersebut merupakan hasil dari peredaran narkotika yang diasumsikan 85% dari pendapatan per tahun. Kemudian bagaimana dengan di ASEAN? ASEAN menentukan bahwa 160
triliun rupiah itu terkuras untuk kejahatan dan transaksi narkotika, dan 30%-nya dari Indonesia. Gila ya, 30% loh. Ngapain gitu loh, untuk bikin perpustakaan aja udah banyak ya dok, udah banyak, dan untuk pengobatan juga. Ini juga sama yang dibelanjakan untuk narkotika, hasil penelitian dari UI dengan BNN itu 42,9 triliun rupiah, sama dengan 23,5% dari pendapatan negara Republik Indonesia. Waduh, gimana ini kalau tidak disebut darurat? Ini menjadi beban bagi mahasiswa PTIK terutama dalam menegakkan undang-undang narkotika secara konsisten, dan tugas para mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang secara sosial dapat menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap kejahatan narkotika. Ini salah satunya yang berpengaruh di dalam kemudahan transaksi narkotika, di mana tempat itu tidak lagi sebuah ruangan, sebuah lokasi atau area, bukan, tetapi tempat lebih pada ini tempat perdagangan yang didukung oleh alat, yaitu IT atau teknologi. Disebut talking shop, di mana kita bisa memesan segala barang melalui toko online. Jadi jangan terlalu happy ya dengan model-model online, karena diantaranya dapat menyisipkan narkotika di dalamnya. Sudah berapa kali kita mengungkap peredaran narkotika melalui paket-paket yang diantar oleh rekan-rekan dari jajaran Asperindo atau travel agent ya. Mampu waktunya 5 menit lagi. Alright, yes, thank you. Kemudian ini juga merupakan salah satu pilihan. Bukan saja tempat itu merupakan tempat yang nyaman, tetapi juga merupakan akses karena sarananya. Kalau sinyalnya jelek, maka pengedar pindah ke tempat sinyal yang bagus. Jadi rekan-rekan polisi sebenarnya nggak perlu capek sudah melihat di mana sih pusatnya distribusi dan produksi ini, karena kalau sinyalnya jelek maka kemungkinan produsen dan distributor tidak akan bertengger di situ. Kenapa kemudian di akhir-akhir ini dalam 10 tahun terakhir apartemen menjadi pusat produksi dan distribusi? Karena salah satunya adalah selain aksesnya, kemudian yang kedua social life-nya, kemudian yang ketiga adalah sarana IT-nya. Itu menjamin mereka untuk lebih leluasa melakukan pengedaran. Ini yang saya katakan tadi. Kenapa sih kok rokok itu tidak perlu disebut mahal, tidak mengantar kita kepada lingkungan sosial yang nyaman? Karena salah satu penyebab kejahatan narkotika salah satunya adalah lingkungan. Yang kedua adalah individunya. Individu itu tergantung kita siap tidak dengan lingkungan sosial itu. Misalkan, oh iya, saya sudah screening kanan dan kiri saya dengan baik. Jadi jangan asal ya pulang dari kampus, kemudian ada teman yang nyolek yang saya ilustrasikan tadi, kemudian ikut-ikut saja, yuk bakso, kemudian setelah itu tidak punya makna, makan bakso what for? Ya, jadi jangan asal. Kalau saya sudah makan, enggak, saya harus pulang dan saya harus mengerjakan homework, let's say, misalkan. Jadi berpikirlah secara fungsional hal-hal yang kira-kira bermanfaat bagi diri Anda sebelum sesuatu menjangkiti Anda, karena persoalan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan. Kampus boleh berbangga hati kita adalah lingkungan akademis, tapi jangan pernah lalai dan mengabaikan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kampus diharapkan punya kepedulian terhadap lingkungan eksternal kampus itu sendiri. Kalau tidak, maka tidak menutup kemungkinan yang dari luar masuk ke kampus. Sederhana sekali kan, orang saya masuk aja tadi tidak ditanya oleh satpamnya, ya masuk tinggal bayar saja, tidak ditanya, mohon maaf Bu, dari mana?
Untuk acara apa gitu? Atau mungkin semua kendaraan sudah terdeteksi kah? Belum tentu. Mungkin saja di antara mereka adalah pengedar yang masuk ke kampus, duduk-duduk sambil memberikan coklat atau rokok yang sudah dicairin oleh ganja, ya. Oke. Modus, panitia minta modus, saya kilas saja. Ini saya ulang, ini yang mungkin tidak diduga oleh kalangan akademis. Buku bisa menjadi media untuk menyebarkan narkotika, ya. Tengahnya dibolongin dengan bentuk lap, diisi oleh sabu dan diberikan kepada teman sebagai hadiah. Nice, ya. Segala bentuk barang dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebar luaskan narkotika ini. Oleh karena itu hati-hati ya, sampai pada yang kelompok muslim, apa namanya, jilbab itu juga bisa menjadi sarana. Jadi dicairkan, kemudian dikeringkan, kemudian nyampe di lokasi tempat mereka akan melakukan distribusi, itu dicairkan kembali, kemudian dikeringkan, baru dikemas, baru dijual kembali. Semakin gila ya sekarang modusnya. Wrapping, body wrapping ditaruh di badan, kaset, semua barang, mobile pad di AC. Suatu saat saya pernah melakukan sweeping di kampus tertentu, ternyata di langit-langit ini sudah banyak bom dan peralatan-peralatan serta obat-obat yang sejenis narkotika ini. Ini dalam papan selancar juga makin banyak, dan yang mungkin juga bisa terjadi. Nah, ini mungkin bisa menjadi hadiah-hadiah, parsel-parsel lebaran atau hadiah-hadiah tertentu bagi adik-adik mahasiswa kepada temannya, dan ya mungkin kalau remaja untuk pacarnya barangkali ya, parfum or anything else. Ini bisa dijadikan sebuah media untuk menyebarkan narkotika. Koper ini dalam handuk, sama prosesnya seperti jilbab ya. Bahkan rambut. Oh ini mohon maaf, saya harus change nanti mungkin di akhir ini karena sudah diingatkan stop. Ini adalah 41 new psycho substances, adalah narkotika jenis baru yang penetapannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan karena belum termasuk dalam lampiran undang-undang. Jadi jangan heran nanti dan berhati-hati karena banyak zat yang masuk tapi kita tidak kenal, atau bahkan itu masih dalam bentuk murni atau tanaman, sehingga seringkali lolos dari kontrol para petugas. Perguruan tinggi ngapain katanya? Perlu inisiasi. This seminar is one of initiation program ya. Kemudian kita mencoba mendorong, sudah beberapa kali rekan-rekan kampus kami ajar untuk jambore dan kegiatan-kegiatan TOT. Kemudian kita kembangkan dan mulai kita berdayakan dengan memanfaatkan program-program PPM, penelitian dan pendidikan lainnya. Partisipatory, saya pikir kalau UKRIDA kebetulan anggaran juga tersedia, kemudian regulasinya saya lihat sudah ada ya setiap tahun, kemudian programnya seperti kali ini sudah juga dikemas dengan baik, dan ini khusus untuk relawan, ini juga sudah aktif sampai sekarang ya. Mungkin contoh-contoh ini bisa dijadikan inspirasi bagi kampus lain. Ini yang tadi saya sebut bagaimana proses rehabilitasi dilakukan. Nanti kita eksplorasi dalam diskusi saja ya supaya lebih nyaman. Dan yang terakhir, ini ada Asosiasi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkotika. PTIK belum tergabung karena tidak pernah datang, saya undang ininya bagian kemahasiswaan, nanti tolong di soundnya. Kemarin ada Pak
kombesnya apa ya, saya lupa. Tapi saya sudah sampaikan kepada KSTK bahwa kayaknya lebih baik STK juga ikut. Ini konsepnya sudah cukup matang. Nanti bukan saja sasarannya mahasiswa, tetapi semua komponen pendidikan, sehingga tidak perlu ragu apabila ada komponen pendidikan lain seperti dosen dan tenaga kependidikan yang tidak ikut serta di dalam program penanganan masalah narkotika. Thanks, last. Terima kasih, semoga bermanfaat dalam rangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih untuk Bu Ana atas pemaparan yang cukup menarik dan komprehensif. Berikutnya saya panggilkan para pembicara yang sudah hadir, kepada Bapak Ivan dan Bapak Israel. Bapak Ivan merupakan sekjen dari BFAD, yaitu Baikan Fight Against Drugs, dan Bapak Israel merupakan salah satu pendiri komunitas Jakarta Underground Revival. Silakan, saya persilakan untuk mengambil posisi. Baik, mungkin kesempatan pertama silakan dulu. Saya berikan waktu kepada Bapak Israel untuk menyampaikan secara langsung pengalamannya terlibat dahulu kala kan ya Pak ya? Dahulu kala bagaimana bisa sampai terjerumus ke dalam penggunaan narkoba, lalu kemudian apa proses yang dilakukan dalam rangka keluar dari dunia narkoba tersebut. Silakan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa ya. Ya, pertama pasti saya berterima kasih. Ini kalau saya kali kedua saya mau izin Bu, saya mau sampaikan sesuatu. Kalau saya seingat saya ini kali kedua kami dari komunitas Jakarta Underground Revival bisa hadir tempat ini Bu. Seingat saya beberapa tahun lalu itu masih angkatan dari Dr. William dan saya juga masih ingat pada saat itu kita hadir alasan dalam rangka kegiatan ibadah Natal ya, kurang lebih mungkin 2-3 tahun yang lalu, dan ini nggak familiar banget tempat ini, jadi saya rasa di hobi juga di tempat ini ada teman-teman yang saya kenal, dan thank you buat invitasinya. Saya mewakili dari satu komunitas Jakarta Underground Revival. Apa sih Jakarta Underground Revival? Kita sebenarnya punya visi misi. Yang pertama, kita memiliki satu visi mendidik dan membesarkan anak-anak jalanan agar mereka juga memiliki satu budi pekerti dan memiliki satu masa depan yang cerah, dan yang pasti mereka memiliki satu dasar keyakinan untuk punya perasaan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kalau mau jujur, kehidupan anak-anak jalanan itu garis besarnya orang selalu melihat bahwa mereka hidup kayaknya kan no rules, nggak ada aturan yang berlaku di jalan. Padahal kalau kita hidup di jalan ada hukumnya juga gitu kan. Kenapa saya bisa banyak tahu, nanti saya akan jelaskan, karena sedikit banyaknya saya juga pernah ada di posisi mereka. Lalu ada yang banyak tanya, kok lo mau sih lakukan kegiatan yang mungkin nggak buat sebagian orang itu nyaman. Kalau ada beberapa pilihan kegiatan untuk menjangkau anak-anak jalanan, itu bukan satu pilihan yang favorit, itu paling terakhir dari beberapa pilihan. Nah, visi ini saya dapat juga selalu mendidik dan membesarkan anak-anak ini memiliki tubuh dipekerti dan memiliki kesempatan untuk memiliki satu masa depan yang lebih baik lagi. Terus kita juga punya visi adalah untuk berbagi kasih kepada mereka yang mungkin dianggap tersisihkan, yang buat sebagian orang dianggap terabaikan, dan bahkan keberadaan mereka kalau menuju di setiap kota besar itu pasti ada, dan setiap pelosok. Kalau kita di Jakarta sendiri di setiap 5 wilayah itu pasti ada yang namanya anak jalanan. Kita menganggap bahwa mereka itu adalah orang yang suka keberadaan mereka itu kayak bahkan bisa menjadi ngeganggu gitu kan, membuat kita jadi nggak rasa nggak nyaman. Jadi ada perasaan tertolak kepada mereka, sehingga kalau kita ada di satu tempat, kemudian ada beberapa anak jalanan, musisi jalanan, segala macam, keberadaan mereka justru membuat kita jadi kayak nggak nyaman, merasa terganggu, sehingga dampak buat mereka adalah mereka merasa bahwa
mereka sebagai orang yang tersisihkan, mereka jadi orang yang tertolak. Sekali lagi kenapa saya bisa memiliki perasaan itu, saya dulu pernah ada di posisi itu. Nah selain itu, visinya adalah kita mau mendidik mereka, mengerti kita bahwa dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak jalanan ini, mereka tahu apa itu namanya bahaya dari seks bebas, dari kekerasan, dan bahaya dengan guna narkotika. Ada nggak bisa nggak? Ini 3 hal ini yang memang jadi bagian dari kehidupan teman-teman. Bahkan waktu saya juga masih di jalanan, nggak bisa lepas dari namanya seks bebas. Jadi nggak aneh buat sebagian teman-teman di jalan kalau mereka tuh minggu ini bisa jalan sama si A gitu, minggu depan bisa ganti gitu. Dan buat mereka tuh hal yang biasa. Saat ini saya ada satu tempat penampungan di tempat kami, ada satu rumah binaan. Salah satu penghuninya seorang ibu, dan dia memiliki 5 orang anak ada di tempat kami saat ini dari 5 lelaki yang berbeda. Nah, jadi bisa dibayangkan gaya hidup seks bebas ini udah jadi satu hal yang biasa. Mungkin buat sebagian orang berpikir itu cuma ada di Alkitab kan. Ingat waktu pas Yesus ketemu dengan seorang wanita yang memiliki 5 laki, dan itu ada di dunia nyata gitu, dan ada di tempat saya. Nah itu berangkat dari situ kita juga punya memiliki satu misi adalah untuk membawa mereka membuat satu komunitas di mana kita terpanggil untuk membentuk komunitas ini dan memiliki satu tempat shelter atau disebut rumah pemulihan. Tujuannya apa? Supaya kita dapat punya kesempatan membentuk mereka, mempersiapkan mereka, bahkan dari orang-orang yang tertolak ini kita nggak pernah tahu gitu. Mereka datang, mereka terlahir bukan pilihan mereka gitu. Kalau ada anak-anak yang terlahir dari kehidupan anak jalanan, orang tua yang usia, mereka no choice, mereka nggak ada pilihan. Artinya mereka juga punya kesempatan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan ini yang kita lakukan saat ini 1 tahun terakhir ini, kita lebih fokus pada generasi anak-anak ini, mempersiapkan mereka untuk mereka juga memiliki hak yang sama, dapat pendidikan yang layak, supaya ke depannya mereka bisa jadi orang-orang yang akan diperhitungkan dari bangsa ini. Dan saya punya keyakinan dari mereka akan lahir juga pemimpin-pemimpin yang akan berpengaruh di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa. Itu salah satu visi misi yang menjadi hal yang dasar. Dan kalau masih ada kesempatan nanti mungkin beberapa foto kegiatan kami bisa ditampilkan sambil berjalan. Mungkin terkait dengan waktu, Kak Israel bisa langsung cerita tentang bagaimana proses pengalaman hidupnya hingga terjerat di dalam dunia narkoba dan proses keluar dari dunia tersebut. Ya, ini sambil berjalan aja. Ini kegiatan kami, aktivitas kami dari 5 tahun yang lalu sebenarnya. Dan untuk sekali lagi saya katakan kenapa saat ini saya fokus pada pencapaian kehidupan anak jalanan, karena nggak bisa latar belakang atau pengalaman saya nggak lama sih, cuma sekitar 13 tahun aja. Saya terlibat dari awal mencoba-coba, terus kemudian mulai jadi pemakai, tuntutannya akan jadi pengedar dan jadi bandar, dan sampai juga jadi TO gitu kan. Apa yang saya alami adalah ini, itu ada satu fase gitu, fase di mana kebiasaan atau sifat dari anak-anak itu selalu ingin mencoba gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya satu hal yang paling mendasar, coba tekankan dalam hal ini, peranan orang tua itu hal yang paling berperan besar ya. Artinya kenapa saya bisa punya keinginan untuk mencoba, latar belakang saya mau cerita sedikit aja. Saya bertumbuh dalam sebuah keluarga yang mengalami satu didikan yang masih zaman Belanda tuh istilahnya. Jadi orang tua melakukan tindakan kekerasan, tempur, atau memberikan hukuman dengan fisik itu hal yang biasa. Itu menjadi satu pemicu saya berontak gitu. Oke, saya masih kecil, saya nggak mungkin dalam orang tua, tapi itu lebih kebencian muncul. Saya katakan, oke, kecil gue terima, tapi besar kalau nggak gue lawan, gue bisa mati di bawah gue. Itu bisa sampai pemikiran seperti itu. Bertahun-tahun perasaan itu terpendam sampai satu titik saya udah mulai ada titik besar. Saya nggak tahan dengan situasi itu, saya harus berontak dan saya harus lari. Nah, berangkat dari situ saya mulai satu perjalanan yang mencoba-coba itu sampai di titik udah ketergantungan, dan nggak bisa nggak tuntutannya akhirnya membuat saya akhirnya masuk terjumus lebih dalam lagi. Mungkin itu sekilas dari kenapa awalnya saya terikat dan jadi pecandu, bahkan sampai itu sempat jadi TO juga.
pemulihan dari keluar dari dunia narkoba, langkah-langkahnya yang terkait saya lakukan? Kalau dibilang langkah-langkah, kalau mau jujur sebenarnya dari banyak teori-teori atau konsep, bahkan saya sempat juga mengalami yang namanya rehabilitasi. Saya juga sempat ada beberapa psikiater yang mendampingin pembina-pembina rohani pun gitu kan. Karena waktu yang saya jalani cukup lama juga gitu kan. Beberapa orang malah udah angkat tangan gitu, datang ke orang tua saya sendiri katakan bahwa ini anak ini kalau nggak bisa berubah gitu kan, bahwa apa yang mereka lihat dan mereka alami, sifat ini udah kayak udah bahasa itu udah batu gitu kan, ini udah keras kepala banget, nggak bisa. Tapi mau jujur saya katakan apapun teori ini waktu itu memang ini sepertinya pada saat itu nggak berhasil buat saya kurang waktu 13 tahun ini masa lalu sempat 3 kali namanya overdosis gitu. Jadi dimana sebenarnya harusnya udah nggak ada gitu. Sekarang saya bisa ada ini cuma akan Tuhan. Tapi satu titik dimana terakhir waktu saya ngalamin overdosis, menurut teman-teman itu 3 hari saya nggak sadar. Nah, di situ saya sebelumnya ada pernah takut mati. Semua jenis narkoba saya konsumsi, kekerasan segala macam saya jalani nggak pernah. Tapi momen itu benar-benar saya rasakan, oh ini yang mati itu benar-benar satu ketakutan yang mencekam banget. Sehingga pada saat saya cuma bilang Tuhan, kalau Tuhan panggil saya, jangan dalam keadaan seperti ini. Itu titik balik. Akhirnya saya rasakan bahwa untuk seseorang bisa mengalami satu pemulihan nggak bisa, dia harus ngalamin berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saya melewati proses rehabilitasi, psikiater, berobat segala macam. Ujung-ujungnya cuman sesaat sementara, tapi setelah itu buat saya balik lagi, relapse lagi. Jadi poinnya adalah titik di mana saya mengalami satu persoalan dengan Tuhan. Saya pribadi itu yang membuat saya bisa kuat dan bangkit sampai hari ini. Seperti itu. Mungkin terkait dengan waktu juga, kita sambung dulu dengan pembicara berikutnya agar kita ada sesi tanya jawab. Ya, baik dengan Pak Ivan yang merupakan anggota dari Bikers Fight Against Drugs, mungkin bisa disampaikan tentang kalau Pak Ivan di sini akan menyampaikan tentang keselamatan berkendara ya Pak? Kebetulan saya bawa teman namanya Alvin, ini dari PVD juga, cuman beliau untuk simulasi dan sedikit memberikan penjelasan secara lisan mungkin. Sebelum melakukan simulasi ya nanti akan disampaikan beliau juga. Saya hanya cuma menyampaikan bagaimana bikers itu bersama-sama dengan pemerintah, khususnya dengan teman-teman UBN dan juga dengan Kemensos, kami mencoba satu visi yang ya mungkin kemarin saya sudah kirim mengenai profil daripada BPD. BPD ini sebenarnya sebuah wadah ya untuk teman-teman yang mungkin pengguna motor ya, khusus teman-teman yang di Universitas Ukrida. Motor apapun? Motor baik yang small engine maupun yang big engine. Tapi kami lebih banyak bergerak di small engine karena di situ masih banyak anak-anak yang mungkin masih ABG atau segala macamnya. Small engine itu? Small engine itu yang cc kecil kalau nah, cc 125, 110, atau 150 sampai 250 lah. Itu masih cc kecil. Oh, itu masih cc kecil. Ya, tapi saya rasa anak-anak kita motornya motor bebek Pak. Iya, nggak masalah. Itu cc itu diterima juga jadi anggota bikers. Oh iya, karena memang ya. Jadi begini, sedikit saya mengulas tentang BPD ini karena memang kami awalnya kami belum membentuk sebuah wadah karena kami bergerak secara individu. Kami bergerak secara individu, waktu itu kami dimotivasi oleh Ketua Umum GMDM Mbak Jeffrey Tembayong yang mungkin akan hadir. Dia memotivasi kami mengalami tentang bikers ini karena dia melihat bahwa bikers ini juga anak bangsa yang harus diselamatkan juga, yang kita sudah kenal bahwa identik daripada bikers itu kan ada 3 hal, yaitu narkoba, minuman keras, dan seks bebas. Itu sudah pasti ya, dan kita tidak bisa membohongi hal itu. Nah oleh karena itu kami sedikit mengulas tentang BPD. Di dalam BPD sendiri, Bikers Fight Against Drugs ini ada beberapa komunitas yang ada di dalamnya. Ya, komunitas. Nah sampai saat ini kami menampung antara sekitar 20 komunitas ini. Ya sekitar 20 komunitas lah yang baru masuk. Nah kami mencoba satu visi yang sebenarnya ini salah satu visi GMDM sendiri ya. Visi GMDM adalah untuk Indonesia bersinar, dan kami mencoba menyatukan visi ini dengan mereka untuk mendukung baik GMDM sendiri maupun pemerintah, khususnya BNN dengan
Kemensos. Ya, yang menarik bagi saya adalah mengapa satu komunitas motor ini sangat tertarik untuk terlibat di dalam aksi suatu pemberantasan narkoba. Ya, berawal beberapa teman kami sudah pernah ya terlibat dengan hal itu, baik dalam hukum maupun pemakai ya, candu ya. Jadi ada beberapa yang kami melihat bahwa ini perlu kita perhatikan bersama. Perlu kami sebagai komunitas ini untuk menyelamatkan saudara-saudara kami sendiri khususnya. Tapi kami tidak tertutup kemungkinan untuk masyarakat luas, karena kami juga pernah masuk di sekolah-sekolah. Jadi kami ingin memberikan sesuatu agar peduli kepada masyarakat bahwa bikers juga punya hati, punya suatu pergerakan untuk menyelamatkan anak bangsa, baik untuk bikers sendiri maupun untuk masyarakat umum. Jadi itu sebenarnya yang kami melihat bahwa teman-teman kami juga memang banyak yang terlibat, khususnya beberapa bulan yang lalu itu pernah ketangkap juga. Sebenarnya bukan dia pakai, tetapi karena memang saya tidak tahu apakah disengaja atau tidak, karena biasanya anak motor itu ada yang pakai box, ada set box, jadi di dalam box itu ada ganja, ada segala macam. Jadi itu kami sangat prihatin dengan hal seperti itu. Lalu ada beberapa yang kecandung, kebetulan waktu itu ada sekitar 2-3 orang itu pernah direhab di rehabilitasinya GNDM sendiri, di PWR GNDM. Jadi itu kami melihat ini jangan sampai makin lama makin banyak nih teman-teman kita, kalau enggak kita mencegah mulai dari sekarang, terutama di dalam komunitas-komunitas kami mensosialisasikan kepada mereka bahwa stop narkoba, kita mencoba untuk bergerak bersama supaya menyelamatkan, yang terutama adalah di komunitas masing-masing. Ya. Kalau pemerintah kan secara luas, tapi kami mencoba untuk komunitas masing-masing, khususnya yang pertama adalah di komunitas yang tergabung di dalam BPAD sendiri, dan juga tidak tertutup kemungkinan dengan komunitas-komunitas yang ada di luar itu. Berarti dengan kata lain tadi hampir sama dengan sistem neighborhood yang sempat Bu Ana sampaikan ya. Nah, bentuknya bisa tergabung, komunitas juga mengambil peran untuk memberantas narkoba. Ya, betul sekali. Jadi kami juga ini sekali lagi saya sampaikan bahwa kami bersyukur, kami berterima kasih ya, kami bisa dilibatkan di tempat ini di Ukrida. Tentunya super sekali buat Ukrida yang bisa mendukung kami, karena apa ya, tanggapan dari masyarakat adalah bikers itu adalah sebuah game. Ya, ini kita tidak bisa gimana ya? Memang kalau dilihat dari komunitas itu memang orang bilang itu memang geng motor. Geng motor. Bedanya apa? Nah, kalau geng motor itu biasanya tidak memakai atribut. Itu rata-rata begitu. Mereka tidak memakai atribut. Ya sekedar satu kelompok yang memang hidup di pinggir jalan terus mabuk-mabukan, lalu mereka melakukan suatu kejahatan. Itu adalah geng motor. Tetapi kalau komunitas adalah yang memakai atribut jelas, dia punya komunitas jelas. Apalagi sekarang rata-rata komunitas bikers itu bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk keselamatan berlalu lintas. Terdaftar gitu. Terdaftar. Ya mungkin masih banyak juga yang belum terdaftar, tapi belum banyak pula yang sudah terdaftar. Jadi seperti itu. Terkait dengan keselamatan berkendaraan, apakah komunitas itu sendiri punya peraturan tentang yang harus dipatuhi terkait dengan misalnya biasanya kan suka pawai atau konvoy, itu ada? Ada, kita punya aturan-aturan sendiri. Sebenarnya aturan sudah ada juga dari teman-teman dari kepolisian, sudah ada, khususnya Polantas itu sudah ada juga. Tapi kami punya aturan-aturan sendiri, ada sendiri di dalam wadah atau komunitas kami. Karena itu kami punya kami cukup disiplin dengan hal itu. Tapi memang secara individu pasti ada lah ya, masih ada membuat pelanggaran di jalan, masih ada. Nah, tapi kami ingin garis bawahi bahwa sebuah komunitas yang selalu mendukung daripada pihak kepolisian khususnya Polantas berlalu lintas, kami selalu mendukung dan kami selalu mentaati. Nah, mohon maaf kalau kadang masih ada teman-teman kami di luar sana yang memang masih melakukan pelanggaran, kami mohon ya bisa dimaafkan, dan kami semakin belajar untuk hal itu, khususnya dari masalah keselamatan berlalu lintas juga kami sendiri pun mendukung dalam pergerakan anti narkoba. Kalau terkait dengan mungkin ini sekalian untuk penyampaian materi bisa saya lebih fokuskan ke keselamatan berkendaraan. Pertanyaannya mungkin lebih ke berapa batas kecepatan maksimal maupun minimal ketika dilakukan suatu pawai dari suatu komunitas. Baik, istilah daripada teman-teman di komunitas adalah touring biasanya.
Itu kira touring. Touring itu nggak cuma keluar kota gitu ya? Kalau touring itu rata-rata sih kalau dari kita adalah sebenarnya keluar kota. Ya kan, kalau di dalam kota mana bisa ketemu touring menjalani macet seperti itu. Ya, touring itu sebenarnya bukan tujuannya kita sampai. Ya, untuk teman-teman yang pengguna motor kalau memang sudah tergabung di komunitas masing-masing, touring itu sebenarnya bukan tujuan yang akan kita sampai, tetapi touring itu adalah bagaimana kerapian, aturan yang ada di jalan pada saat kita pawai. Sehingga apa? Keselamatan di antara komunitas itu, antara teman dengan teman itu terselamatkan, dan semua aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh komunitas itu harus kita taati. Sehingga apa? Itulah untuk mencegah keselamatan dari teman-teman dalam satu komunitas ada saat dia touring. Lalu masalah safety itu harus diperhatikan juga, apalagi pada saat touring dengan kecepatan. Ya, kecepatan kalau misalnya ya standar kecepatan dalam hal touring atau pawai itu adalah 60. Tapi itu untuk di luar kota. Di luar kota ya. Kalau dalam kota nggak bisa lah 40, 60 aja itu udah susah setengah mati karena itu macet ya. Tapi kalau untuk keluar kota itu standarnya 60, maksimal bisa 80 sampai 100. Tapi itu tidak termasuk dalam moge ya. Moge itu ada di engine itu kan pasti di atas. Nah, itu standar daripada touring. Lalu ada kode-kode, ada apa yang harus dilakukan, baik mulai dari depan sampai belakang. Berapapun jumlah daripada rombongan itu, dia harus menyelamatkan temannya sendiri, dia sesuai dengan aturan dan kode yang sudah ditetapkan dalam komunitas atau klub itu sendiri. Tapi apakah ada keistimewaan khusus ketika touring, Pak? Soalnya biasanya kan kalau touring pengendara jalan yang lain harus memberikan jalan. Memang ada keistimewaan khusus yang diberikan oleh Satlantas atau bagaimana? Sebenarnya tidak seperti itu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Tetap kita sesuaikan dengan aturan dari teman-teman di kepolisian, aturan yang sudah mereka tetapkan. Kadang-kadang cuma inilah oknum kadang-kadang itu memblokir jalan segala macam, itu sebenarnya tindakan-tindakan yang keliru. Padahal sebenarnya aturannya tidak ada seperti itu. Kita tetap menghargai, apalagi penyeberang jalan, ada yang mau lewat, keluar dari jalan. Karena kalau tidak kita hati-hati, tidak kita safety, yang kecelakaan adalah kita sendiri yang berjalan. Misalnya saya yang berada di depan, kalau saya tidak hati-hati pasti bukanlah saya yang kecelakaan, bukan terjadi pada saya, tapi teman-teman di belakang juga pasti akan kena juga. Nah itu yang harus diwaspadai. Saya mengimbau teman-teman yang di komunitas yang mungkin sering melakukan touring itu harus hati-hati. Jarak antara depan dan belakang harus diperhatikan. Itu minimal 1 meter, maksimal adalah 3 meter. Dan kondisi dalam keadaan zigzag. Karena itu untuk mencegah apabila rem kaget, mendadak segala macam, itu untuk mencegah supaya bisa terhindar kiri dan ke kanan. Itu ada aturan-aturannya. Jadi biasanya kalau di lingkungan universitas, mahasiswa biasanya suka pergi bersama-sama dalam naik kendaraan pribadi, tapi bersama-sama. Nah itu yang mungkin bisa disampaikan bagaimana mereka bisa menjaga pergi bersama-samanya itu juga dalam jangka waktu jarak yang cukup aman dan kode-kodenya. Biasanya yang sering terjadi karena mahasiswa mau melakukan kegiatan, mereka pergi bersama-sama serombongan gitu loh Pak. Betul. Jadi begini, saya mengimbau ke teman-teman yang universitas atau apapun yang di luar masih yang khususnya masih yang usia-usia remaja ya, usia-usia yang belum matang. Saya berharap teman-teman pada saat kita melakukan pawai, kita melakukan perjalanan yang satu kelompok, kita harus tetap sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Biasanya dari pihak kepolisian sudah ada sebenarnya aturan-aturan itu. Nah, namun itu yang perlu diperhatikan juga. Keselamatan yang pertama adalah helm kita sudah pasti ya, itu sudah pasti karena itu menjaga kepala kita, ya, menjaga otak kita. Lalu kalau di komunitas kami biasanya dia anak-anak motor itu, anak-anak bikers itu biasanya ada deker lutut, ada deker yang tangan, itu untuk mencegah pergelangan supaya pada saat misalnya di kecelakaan itu paling tidak tempat-tempat yang rawan itu bisa diatasi. Itu seperti itu. Nah itu diimbau kepada teman-teman yang khususnya yang ada di tempat ini, mari kita jaga bersama pada saat rombongan, sesuaikan dengan aturan aja. Apalagi yang sudah disampaikan teman-teman di kepolisian biasanya ada aturan, kasih pengguna jalan. Kan kalau memang kita mau rolling, kalau kita mau apa, kita punya garis, kita punya batas. Nah kalaupun memang dilakukan rombongan itu
ya rombongan. Kalau tempat yang memang nyaman itu bisa dilakukan dua lajur. Tapi kalau untuk pada saat yang macet ya tidak bisa melakukan itu. Sudah pasti ya, kita pasti bisa terceri-ceri juga. Ya. Tapi intinya bahwa saya menyampaikan ke teman-teman, coba taati aturan berlalu lintas. Karena kami sendiri pun sering dibina oleh teman-teman di kepolisian juga untuk hal-hal seperti ini, untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Itu. Jadi untuk kalau pergi secara berombongan, yang terutama adalah menjaga keselamatan diri dulu. Betul. Karena biasanya mahasiswa suka main tunggu-tungguan, terus dia nengok-nengok ke belakang temennya masih ada atau enggak, nanti takutnya berhenti di mana tanpa sepengetahuan. Begini, kita itu di kendaraan kita sudah lengkap dengan spion kan. Itu spion sudah ada. Kalau kita mau perhatikan ke teman, nggak usah nengok ke belakang begini, karena kita sudah punya spion. Nah, spion fungsinya itu adalah melihat teman ke belakang. Memang jarak antara teman itu yang bisa kita pantau dari depan kan sekitar 3-4 motor. Kalau sudah 5-6 motor kan pasti kita tidak mungkin untuk menjangkau mata kita kan. Tapi itulah fungsinya dari teman. Satu teman di depan dia bisa menjangkau 3-4 motor. Tapi nanti teman yang berikutnya pasti akan melihat. Nah, itu tidak mungkin terjadi ketertinggalan atau bagaimana ya. Karena memang itulah tujuan daripada brotherhood atau kekompakan dari sebuah rombongan ke komunitas itu seperti itu. Jadi tidak terkira harus menunggu, harus melihat ke belakang pada saat jalan, apalagi pada saat kita jalan mata kita menengok ke belakang begini. Nah, itu kan tidak bagus. Itu kan keselamatan ini membahayakan saudara sendiri dan teman sendiri yang ada di depan, juga membahayakan buat yang di belakang kita. Seperti ini. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dulu presentasi dari para pembicara. Kita buka sesi tanya jawab selama 10 menit. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya buka untuk sesi 3 penanya pertama. Silakan sebutkan nama, asalnya dari mana, dan ditujukan pertanyaannya kepada siapa. Baik, saya buka sesi untuk 3 penanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, 1. Ada lagi? 2. Ya, mungkin bisa dikasih di 2 penanya dulu dengan 3 sama dari Dr. Hood. Silakan penanya pertama boleh berdiri dan menyebutkan nama dan identitas. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya Richard Nayawan. Saya ingin bertanya ke Ibu Ana, Bu Ana. Ya, kami juga dari aktivis. Terima kasih Bu. Kami adalah aktivis, kami punya kerinduan yang sama pastinya. Tapi kami melihat, karena kami juga orang lapangan, dengan berbagai konsep supaya terjadinya visi, tercapainya visi, ada banyak sekali konsep yang digunakan oleh berbagai instansi. Contoh dalam hal ini BNN. Seperti kita tahu, Ibu sudah paparkan tadi, saya lihat ada konsep tentang satgas atau relawan yang dibentuk dari kampus maupun sekolah itu sendiri, sekolah-sekolah. Tapi yang saya mau tanyakan, Ibu, saya rasa semua udah tahu kalau setiap sekolah, setiap kampus ada satgas. Tapi secara jujur kami belum melihat efektivitas atau gimana bahasanya, tidak terlihat efeknya, tidak terlihat efeknya. Nah, ini yang saya mau tanyakan, sebenarnya konsep seperti apa yang pas atau konsep seperti apa yang tepat? Mungkin bukan satgasnya yang agak kurang gerak aktif, atau mungkin tidak ada follow up, atau mungkin tidak ada controlling dari instansi tertentu yang mendukung satgas-satgas ini gitu. Jadi mungkin ini pertanyaan sekaligus masukan atau tanggapan dari saya. Kalau memang benar-benar kita membuat satgas, kita harus dukung sepenuhnya gitu. Dukung sepenuhnya, biar bagaimanapun satgas ini kaki tangan kita untuk kita tercapainya visi kita itu gitu. Tercapai visi kita itu. Makanya yang saya mau tanyakan, konsep seperti apa yang paling tepat untuk
tercapainya Satgas ini, cara kerjanya seperti apa, waktunya seperti apa. Mungkin itu aja, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Mohon izin, saya dari mahasiswa STIK BTIK mengajukan pertanyaan dalam acara seminar Talkshow Tarsan ini. Yang pertama terkait dengan kejahatan narkoba. Ini saya cuma mengingatkan ada ramalan atau prediksi, cuma ini apa belum terjadi ataukah dalam proses sedang terjadi. Ini trennya bisa saja nanti Indonesia ini bukan kejahatan inti narkobanya, penggunaan bahan narkobanya secara menyimpang oleh para pengguna masyarakat, tetapi ini perlu diingat dampak dari persaingan antar kelompok organized crime narkoba. Kadang organized crime yang bergerak di penjualan narkoba ini terjadi persaingan yang tidak sehat, yang mana dampak dari persaingan itu lebih besar dari kejahatan narkoba itu sendiri. Ini jangan sampai bergeser seperti itu. Di negara Amerika Latin ini sudah menjadi masalah sosial, sudah bergeser ke arah itu. Bahkan pemerintahan ini sudah angkat tangan, tidak mampu, seperti di Meksiko. Jadi dampak dari persaingan antar organized crime ini juga perlu diwaspadai di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya selaku mahasiswa STIK BTIK pada kesempatan berinteraksi dengan dari mahasiswa UGRIDA ini bukan mempromosikan atau apa, tetapi saya mengamati bahwa pemberantasan narkoba di Indonesia ini sebenarnya sistemnya sudah baik. Jadi pemberantasan narkoba di Indonesia ini sudah mengedepankan 3 faktor penyebab kejahatan narkoba itu terjadi, yaitu faktor diri, faktor lingkungan, kemudian faktor ketersediaan bahan. Dari sisi faktor ketersediaan bahan, ini sudah menjadi tugas aparat penegak hukum, dalam hal ini BNN, kepolisian, saling bersinergi melalui upaya represif penangkapan pelaku maupun jaringan narkoba. Ini perlu diketahui dari rekan-rekan mahasiswa yang lain. Ini gambaran di organisasi Polri ya. Jadi kita ini ditarget, bukan ditarget terus menghalalkan segala cara, bukan. Tetapi saya pernah mengalami sebagai kasat narkoba walaupun sebentar. Kita perlu malu, jadi kita dimotivasi untuk antar sat narkoba di Polres ini yang ungkap terbanyak ini akan mendapat reward. Jadi kita dimotivasi, jadi kita punya motivasi tinggi untuk mengungkapkan kejahatan narkoba. Ini contoh kecil di Polri sudah menerapkan sistem seperti itu, dan setiap bulan itu diabsensi oleh Direktur Narkoba Polda. Polres mana saja yang mengungkap kasus yang kurang itu akan dievaluasi bahwa kasat narkoba ini kinerjanya kurang dan bisa dicopot. Jadi sedikit gambaran tentang keseriusan. Ini saya menyentuh aspek kalimatnya dipertebal, keseriusan aparat penegak hukum dalam hal ini Polri sudah sangat serius kalau menurut saya, termasuk dari BNN juga saya rasa sudah bagus. Nah, yang jadi masalah dari 3 faktor itu tadi, faktor lingkungan dan faktor diri, bahwa kita aparat penegak hukum ini hanya sebagai agent. Kita memberi pengarahan, memberi penyuluhan, kita mengadakan seminar sebagai pembicara. Ini adalah perannya sebagai agent. Tetapi pilihan rasional masyarakat untuk menggunakan narkoba atau tidak, itu kembali kepada masyarakat sendiri. Setelah kita upaya represif, kita sebagai agent, kita mengingatkan melalui acara-acara seperti ini, melalui pembentukan komunitas seperti yang Pak Jeffrey
yang melakukan itu kan peran sebagai agent, tetapi pilihan rasional masyarakat untuk menggunakan narkoba itu kembali kepada masyarakat itu. Jadi itu saja buat sebenarnya bukan pertanyaan Terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Adia. Terima kasih atas informasi. Lalu mengenai terakhir mungkin dari Dr. Hud. Dua pertanyaan. Yang pertama untuk Ibu Ana, saya mencoba singkat saja. Dengan berkembangnya para pengguna narkoba yang semakin canggih, dengan timbulnya dengan beredarnya zat-zat baru, itu biasanya kita kewalahan untuk mendeteksi, karena tidak semua zat narkoba itu bisa dideteksi dari urin si pengguna. Nah, pertanyaan saya, apakah di BNN sendiri juga punya tim atau katakanlah pusat penelitian dan pengembangan untuk berlomba-lomba menemukan setiap kali ada zat baru bagaimana mendeteksinya, sehingga kami kirim ke lab itu mereka hanya memberikan list, ini hanya kami bisa mendeteksi A, B, C, D. Di luar itu mereka nggak bisa. Nah, ini yang kami sangat harapkan dari BNN, punya tim yang selalu bisa mengupdate dengan adanya zat-zat baru. Pertama itu. Kedua, saya tanya pada Pak Ivan. Memang persepsi masyarakat, termasuk saya pribadi sebagai pengguna jalan, terhadap mohon maaf kalau dulu saya sebutnya masihnya geng motor gitu ya, sering mengesalkan gitu ya. Tapi kalau saya mendengar paparan Pak Ivan, saya jadi sangat berubah persepsi saya bahwa ada bikers-bikers yang punya tujuan mulia. Pertanyaan saya, apakah ada program dari bikers-bikers dalam tim Pak Ivan sini yang kedepannya membantu menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas? Saya ambil contoh saja, banyak sekali pengguna jalan yang seratukannya luar biasa. Kita lihat saja di setiap persimpangan jalan itu lampu merah, motor-motor itu semua melewati garis, bahkan sampai ke tengah-tengah, dan seringkali sebelum lampu hijau mereka sudah jalan, dan belum lagi yang melawan arus ya. Jadi ini juga sekaligus pertanyaan teman-teman para isu nanti, kok mereka dibiarkan saja itu jelas-jelas melanggar ya. Jadi ini dua pertanyaan yang kepada Pak Ivan dan teman-teman dari PT IKA. Terima kasih. Baik, terima kasih para penanya. Mungkin bisa mulai dari Bu Terana dulu untuk menyampaikan pertanyaannya tadi tentang dari Saudara Richard tentang sebenarnya job description dari seorang satuan tugas narkoba, pemberantasan narkoba di universitas. Ya, terima kasih Richard. Memang yang pertama kita harus menelusuri kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang ada. Misalkan UKRIDA, itu rektor ada nggak menerbitkan kebijakan bahwa UKM boleh berdiri terkait dengan narkotika. Kemudian yang kedua, apakah mereka boleh involve dalam 3 pilar perguruan tinggi? Yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat. Kita tidak boleh lepas dari kerangka itu karena ini lembaga pendidikan. Kalau itu satgas di lingkungan pendidikan. Jadi yang pertama mungkin kita berharap bahwa ada program atau action plan yang dibuat oleh satgas terkait dengan aktivitasnya dalam 3 pilar itu. Yang kedua, dalam rangka upaya penanganan masalah narkotika di kampus, sebaiknya, dan yang ini belum belum seluruhnya punya, adalah struktur kendali, sehingga seakan-akan satgas itu berdiri sendiri, kemudian tiba-tiba pada saat ada kasus hilang dari cantolannya, mau kemana dia gitu. Padahal sebenarnya di seluruh ranah, baik pencegahan ataupun pemberantasan, satgas itu punya peran. Kadangkala
para pengambil kebijakan di lingkungan pendidikan tinggi itu sering menganggap bahwa Satgas tidak punya peran loh dalam kegiatan supporting represif. Misalkan memberikan informasi apabila ada indikasi terjadinya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika di lingkungan kampus. Seringkali Satgas itu mungkin tidak diberikan kewenangan itu gitu untuk memberikan informasi kepada yang terkait, misalkan bidang kemahasiswaan. Saya punya keyakinan bahwa setiap kampus itu ada secara gradual dari Warek 3 sampai ke level yang terendah sebelum mencapai mahasiswa ya, sebelum touching mahasiswa. Nah itulah yang harus dibangun bersama. Kemudian kalau peredaran narkotika itu pakai multi level, kenapa Satgas tidak? Misalkan begini, di saat awal pada saat 2015 kalau nggak keliru kami mengundang setiap fokus grup discussion itu terdiri dari 4 orang masing-masing dari 10 perguruan tinggi. Nah 4 orang ini kita harapkan dia yang akan menjelajah di kampusnya masing-masing. Mungkin 1-2 fakultas, satunya lagi 2 fakultas sehingga dapat memenuhi semua fakultas. Nah itu yang mungkin program yang yang bisa dieksplorasi pertama. Yang kedua, seringkali rekan-rekan dari perguruan tinggi ini tidak mengeksplorasi program yang ada di institusi pemerintah. Padahal di institusi pemerintah itu ada anggaran-anggaran yang bisa mendorong kegiatan-kegiatan rekan-rekan Satgas di kampus. Salah satu contohnya adalah program PHBD yang kemarin kami juga ikut serta untuk menghimbau proposal yang masuk dari kampus ke Kemenristek-Dikti untuk mendapatkan dukungan anggaran. Kalau nggak keliru pada tahun lalu itu 50 juta, kemudian pada tahun ini naik atau turun saya kurang tahu, tetapi kami tahun ini sudah melakukan intervensi ke Kemenristek-Dikti agar perguruan tinggi yang akan melaksanakan pengabdian masyarakat dengan tema narkotika itu diberikan dukungan seperti itu. Kemudian yang kedua, karena tadi dalam skema ada 2 program, yang pertama edukasi, kemudian yang kedua adalah intervensi. Pada program edukasi seperti yang saya sebut tadi, bagaimana sang reapers yang sudah diberikan bekal ini baik melalui kegiatan TOT, FGD maupun ikut serta dalam kegiatan Jambore itu dapat mengimplementasikan semua informasi yang mereka dapatkan ke lini internal. Kemudian pada program intervensi itu setidaknya rekan-rekan dapat melakukan pengabdian masyarakat di luar kampus. Apakah dengan membangun laboratorium sosial di wilayah-wilayah tertentu seperti yang dalam tanda kutip kita sebut kampung narkoba, seperti yang kami lakukan di Jogja kemarin dengan melibatkan 8 kampus dan 10 kampus, 8 dari Jogja dan 2 dari Solo, itu terjun ke kampung narkoba dengan menyentuh sekolah dari level PAUD sampai dengan SMA yang sebelumnya kami berikan teknik bagaimana mereka menyampaikan informasi dengan cara yang efektif. Di antaranya seperti itu, sehingga ada wujud nyata yang dikerjakan oleh Satgas baik di lingkungan internal maupun eksternal. Intervensi lain adalah yang ini lebih juga nyata apabila ada rekan-rekannya yang terindikasi menyalahgunakan narkotika, maka jangan segan-segan mahasiswa melakukan komunikasi peer relation. Karena yang namanya mahasiswa itu tidak percaya pada tidak percaya untuk menyampaikan yang sangat sensitif dari dirinya kepada dosen atau pembimbing. Nggak mungkin lah itu ya. Jadi mungkin masih ada takut atau kekhawatiran bocor katanya atau nanti nilainya berkurang. Jadi lebih baik bercerita kepada rekan sebaya. Nah, konsep peer relation itu bisa ditumbuh kembangkan oleh Satgas untuk dapat menjangkau rekan-rekannya yang apabila ada kemungkinan melakukan penyalahgunaan narkotika sehingga bisa diberikan akses untuk rehabilitasi. Dengan rehabilitasi itu rekannya juga
masih mendapatkan akses pendidikan. Jangan sampai mereka terabaikan karena kemudian dibawa ke ditangkap atau dibawa ke penegak hukum, kemudian juga ditambah lagi kalau salah penanganan hukumnya, ini menghilangkan kesempatan bagi yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan secara adil sesuai dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi khususnya pasal 6 ya. Kemudian yang berikutnya terkait dari PT IKA ya, asumsi ya, Mas, namanya siapa tadi? Aditya, mana Aditya? Wah, ini yang bertanya nggak ada orangnya nih. Kalau saya jadi dosen suka ngetes begitu. Mana Aditya? Tadi tanya, tahu hilang. Bu, nanti saya mewakili, Bu. Oh, mewakili. Oh, jadi ada perwakilan ya? Oke, baik. Jadi Mas PT IKA kalau dalam dunia akademis bukan ramalan ya, sekali lagi ya, sebagai koreksi, menyampaikannya asumsi ya, bukan ramalan, asumsi sementara bahwa ada hal yang atau perspektif terkait dengan political economic of drugs crime. Jadi bahwa kejahatan narkotika bukan hanya sekedar terkait dengan sosial and medical, tetapi juga terkait dengan ekonomi. Makanya baru-baru ini berita pada nonton nggak yang di di Kamboja ada gorong-gorong sejauh 4 km hanya untuk mengimpor drugs ke Amerika. Nah, itulah salah satu taktik yang dilakukan oleh salah satu kartel untuk memenangkan persaingan distribusi narkotika di wilayah itu. Memang memungkinkan ini terjadi di negara-negara seperti negara Indonesia juga gitu. Kenapa? Karena saat ini terkait dengan TPPU dan terorisme itu sudah dihubungkan dengan narkotika itu sudah cukup banyak ya. Dan salah satu contohnya adalah yang kelompok dari Aceh yang bekerja sama dengan Thailand, yang kemudian mereka ditemukan dengan kelompok-kelompok tertentu yang terlibat dalam persaingan bisnis narkotika. Memang memungkinkan sekali itu, tapi mungkin ini ada bukunya ya yang mungkin adik-adik bisa baca, yaitu Others People Money. Bagaimana para distributor dan trafficker ini melakukan berbagai kemasan di dalam marketing dan penjualannya dalam rangka memenangkan bisnis narkotika. Memang ini lebih berbahaya dibandingkan sekedar bagaimana mendistribusikan narkotika itu sendiri. Tapi memang karena berbagai teori pilihan memungkinkan para pelaku ini melakukan berbagai kegiatan. Kalau tadi dilihat dalam skema teori rational choice, maka ada 4 kemungkinan yang dipikir oleh pelaku dalam melakukan distribusi dan penjualan narkotika. Yang pertama adalah kemungkinan tertangkap atau tidak. Kemudian yang kedua, keseriusan hukuman. Kemudian yang ketiga adalah seberapa jaringan yang bisa dikembangkan di lokasi distribusi. Dan yang keempat adalah profit. Jadi profit ini keempat. Oleh karena itu kenapa seringkali di lapas itu menjadi salah satu faktor dari tercetusnya statement Presiden bahwa Indonesia dalam darurat narkoba, karena hal tersebut. Pilihan yang pertama yang dipikirkan oleh para pelaku adalah keseriusan kemungkinan tertangkap atau tidak, dengan memperhitungkan berapa kompensasi hukum yang harus dibayar oleh para pelaku dalam proses hukum. Misalkan dari konstruksi 111 menjadi 127, itu berapa tuh yang harus dibayar kepada penyidik. Yang kedua, pada saat proses penuntutan demikian juga, dari 11 mungkin turun lagi, kemudian sampai penetapan, dan terutama pada saat proses penghukuman ya, pada saat pelaksanaan hukuman di lapas itu sering terjadi kolusi antara pelaku dengan petugas atau sipir, sehingga tidak menutup kemungkinan para pelaku yang mendapatkan hukuman 17 tahun dia hanya menjalani 8 tahun saja. Itulah makanya bukan mustahil kalau peredaran narkotika itu semakin marak. Karena saya sendiri sebagai researcher pernah melihat bagaimana
tawar menawar antara sipir dengan napi dalam hal tertentu untuk memudahkan mereka mendapatkan sanksi hukum yang lebih rendah. Apakah ada lagi Mbak Moderator? Sepertinya sudah mencakup dari beberapa pertanyaan, mungkin bisa langsung ke... Ada satu lagi yang belum terjawab, mohon maaf, dari Dr. Rebut. NPS, New Psychosubstances, kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Dok, dalam rangka mengeksplorasi kira-kira apa yang memungkinkan masuk ke Indonesia yang itu tidak ada dalam lampiran undang-undang, dengan cara mencoba search dan kerjasama internasional, kira-kira apa yang dilarang di bagian wilayah lain tetapi tidak dilarang di Indonesia, dan berbagai derivat yang muncul dari zat kimia tersebut, sehingga apabila masuk kemudian lebih cepat dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, itu akan memungkinkan lebih cepat tahu bahwa ada zat yang baru yang sebenarnya efeknya sama dengan apa yang sudah tersirat di dalam undang-undang. Barangkali demikian. Ya, itu dulu. Selanjutnya kepada Pak Ivan. Ya, terima kasih. Pak Dokter, hari ini satu penilaian dari Pak Dokter mewakili seluruh masyarakat yang ada. Saya percaya itu bahwa hari ini adalah penilaian yang baik buat kami. Saya rasa ini jarang sekali kami dapatkan. Padahal sebenarnya kami sudah melakukan hal-hal yang baik. Saya perlu menjelaskan sedikit seperti yang pertanyaan dokter tadi masalah programnya. Pertama, kami memang ada 2 program kami khususnya di pergerakan anti narkoba. Yang kedua, memang ada program tentang keselamatan ibu yang tadi sudah ada pertanyaan seperti itu. Pertama, saya perlu jelaskan untuk masalah program kami tentang pergerakan anti narkoba. Kami sudah melakukan ini sebenarnya dari tahun 2011, Pak. Kami sudah melakukan turun sosialisasi namanya, mulai dari Jakarta sampai tujuan Bali, Pak. Kami sudah melakukan, kami sudah melakukan juga ekspedisi Sumatera, kami sudah melakukan ekspedisi Java. Waktu itu, mohon maaf, kami waktu itu bersama dengan Pak Jenderal Siswandi, Bu. Itu suatu kehormatan bagi kami karena beliau yang memimpin kami ke Cirebon bersama brother Israel juga. Ini salah satu tim kami yang disematkan oleh Pak Jenderal Siswandi waktu itu kami ke Cirebon. Nah, itu program-program dari tahun 2011 kami sering mensupport acara, baik yang acara BNN maupun acara Kemensos. Kami juga mendukung, apalagi GMW kami selalu mendukung setiap aktivitas mereka. Itulah program dan yang sudah kami lakukan. Program kedepannya memang kami ingin membentuk BPAD ini ada di setiap kota atau provinsi, karena kami ingin mentularkan atau memberikan influence bahwa inilah BPAD, suatu penilaian yang ingin kami lakukan kepada masyarakat bahwa para bikers juga bisa melakukan, para bikers juga punya hati untuk melakukan pergerakan, untuk mengantisipasi dan untuk menyelamatkan anak bangsa. Itu yang program dari anti narkoba. Lalu program dalam hal keselamatan berlalu lintas, kami sudah beberapa poin sudah disampaikan oleh sering dilakukan oleh teman-teman di Lantas. Itu memang di setiap komunitas atau klub itu memang sudah ada, Pak. Sudah ada program, aturannya sudah berlaku, sudah ada sebenarnya. Jadi waktu teman-teman masuk awal, waktu dia prospek awal itu memang sudah ada. Jadi aturan bahwa berhentinya harus di belakang garis itu sudah ada, Pak. Aturan-aturan sudah ada. Lalu safety, masalah kenyamanan sendiri itu sudah ada. Pada saat misalnya mau terjadi kecelakaan, sebenarnya jarak antara itu sudah ada sebenarnya. Hanya saja kita kembali berbicara kepada oknum, Pak. Ini oknumnya yang sudah, yang memang benar-benar susah. Saya melihat teman-teman kami sendiri yang di Perlantas juga bingung juga untuk mengantisipasi, untuk mengatasi hal ini. Karena kadang di lampu merah itu masih merah tetap jalan, ya itu yang kadang-kadang susah. Kita juga sendiri kasihan juga teman-teman polisi itu, berapa banyak polisi yang bisa mengatasi ini. Nah, untuk itu kami sebagai teman-teman, kami sebenarnya ini sudah pernah deklarasikan bersama dengan Kapolda waktu itu adalah pelopor keselamatan berlalu lintas, Pak, sudah pernah ada kami. Cuma inilah kita kembali kepada umum.
Ini susah, apalagi yang hanya pengguna-pengguna motor biasa atau mungkin ada pengguna-pengguna motor awal. Itu kadang-kadang susah, Pak. Nah, itulah untuk mentertibkan mereka susah, Pak. Tapi di dalam komunitas percayalah, Pak. Kami sudah punya aturan sendiri, kami sudah punya agenda, kami sudah punya ADART sendiri untuk tertib berlalu lintas. Itu sudah ada, dan program kami ke depan kami akan terus bersosialisasi, bekerja sama dengan Polantas untuk melakukan itu. Tapi harapan saya kepada teman-teman di Polantas atau kepolisian, tolong sosialisasikan yang lebih banyak untuk masyarakat umum, karena tidak mungkin kami di komunitas biasa masyarakat umum bisa percaya begitu saja, Pak. Karena biasanya instansi mungkin mereka lebih menilai lebih baik daripada kami komunitas, karena komunitas itu terbatas dengan komunitas sendiri, Pak. Itu saja mungkin jawaban dari kami. Kami mendapatkan informasi bahwa ada peserta yang baru datang, yaitu dari Bapak Ruli. Ya, selamat datang, merupakan bagian dari forum komunikasi antar NGO yang membawahi beberapa NGO yang bergerak di bidang pemberantasan narkoba. Selamat datang. Terkait dengan waktu, saya rasa kita tutup dulu sesi seminar hari ini, sekarang ini, karena nanti berikut ada sesi seminar yang kedua. Untuk para pembicara mungkin bisa, terima kasih atas waktunya, mungkin bisa berdiri di depan karena akan diberikan tanda ucapan terima kasih. Ya. Baik, untuk acara selanjutnya, saya silakan kepada MC. Terima kasih Bu. Dengan segala para narasumber untuk berdiri di depan, Bapak Ibu Ana, Bapak Irfan, dan Bapak Israel, untuk berdiri di depan untuk penyerahan bakat. Baik, kembali dengan hormat kami undang Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kepada Dr. Yohanes Han Kuliono, MSSPOK MFPM, untuk mengambil tempat di depan untuk menyerahkan plakat kepada pembicara sesi 1. Silakan dibagikan terlebih dahulu. Terima kasih pada para narasumber yang sudah diberikan materi. Setelah ini tepuk tangan untuk para narasumber kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Hus. Nah, para hadirin sudah dapat kupon ini kan tadi ya? Hari belum? Udah dapat pegang, jangan sampai hilang. Ini karena bakal ditukar nanti buat door prize. Ini. Oke, door prize tapi nanti. Oke. Nah, terkait dengan waktu udah masuk jam makan siang nih. Para hadirin bisa tunjukkan kupon ini, jangan ditukar ya, jangan ditukar dulu. Tunjukkan kupon ini buat tukar snack di depan. Snack. Oke. Tapi tenang aja nanti ada makan siang. Ya, dan bagi yang untuk menaikkan ibadah sholat Jumat kami persilakan, dan sembari nanti boleh makan siang makan snack di dalam boleh. Nanti ada penampilan band dan beatbox yang dibawakan oleh Putri Ufrida, dan juga ada penampilan band dari Jakarta juga di Malang. Jadi kami persilakan untuk makan siang. Terus untuk melihat kalau misalnya ingin lihat simulasi dari bikers ada di lapangan
gedungnya nanti di bawah. Kalau misalnya ada yang pengen lihat di lapangan, nanti kembali lagi di bawah segala hormat, kembali lagi ke sini jam 1 siang. Oke? Baik, terima kasih. Selamat menikmati. Sekian liputan kami hari ini. Saya Abed Nigo Rehan, melaporkan dari Ukrida TV.